saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan. Ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan, kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal, dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Nah, itulah video ceramah dari salah satu Habib, ya, oknum Habib, dan kebanyakan oknum Habib Ba'alawi, ya, yang nggak tahu kenapa punya masalah apa dengan Kang Deddy, di mana para Habib-Habib ini dalam ceramahnya terus menggiring opini, ya, yang tidak baik terhadap Kang Deddy. Karena memang dulu Kang Deddy ketika jadi Bupati Purwakarta, ya, Kang Deddy di sana banyak membangun patung-patung, ya, patung-patung zaman kerajaan, ya, ingin menunjukkan saja identitas diri Purwakarta sebagai suku Sunda. Ya, tidak ada Kang Deddy untuk menggiring masyarakat menyembah patung-patung tersebut. Tapi kenapa ini oleh si oknum Habib-Habib ini diselewengkan, ya, menjadi katanya untuk menyembah, ya. Nah, ini pasti ada sesuatu. Nah, ya, pasti ada sesuatu. Nah, di sini saya ingin mencerdaskan, ya, bagi Anda semuanya, terkhusus, ya, bagi suku Jawa dan suku Madura yang jor-joran, ya, yang berlebihan mendewa-dewakan para Habib Ba'alawi pendatang dari Tarim itu, ya. Ini contoh salah satu ceramah yang cerdas, ya, untuk menangkal ceramah yang tadi. Nih, dengarkan. Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwakarta, ya, Purwakarta. Mereka menuduh. Saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Ba'alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy memang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Nah, bagaimana, ya, setelah Anda melihat, ya, sebuah ceramah untuk menangkal video tadi? Para Habib Ba'alawi menyerang Kang Deddy karena menurut saya hanya Kang Deddy lah pejabat yang kritis terhadap semua aspek, ya. Kang Deddy lah pejabat yang kritis, ya, mengkritisi apa yang lagi ramai, dan menurut dia tidak benar. Kita ini bangsa Indonesia, bos. Kita ini boleh beragama Islam, tapi jangan meninggalkan identitas kita. Ya, kita menjadi orang Islam tak perlu ke Arab-Araban, ya. Semuanya harus serba Arab, semuanya harus serba Tarim, tak perlu, ya, karena kita ini Indonesia, bos, ya. Jadi agama harusnya dijadikan untuk mempersatukan, ya, menjadi pedoman panduan hidup yang bisa diterapkan di semua wilayah, di semua negara, di semua suku, ya, karena agama tujuannya cuma satu, ya, untuk menuntun hidup kita ke jalan yang lebih baik, di jalan yang baik, ya, agar kita tidak tersesat, agar hidup kita ini ada aturannya, punya tujuan. Nah, kan begitu. Nah, ini kenapa ini para Habib yang ngakunya, ya, alim ulama, punya banyak ilmu, tapi sebegitunya dalam menyampaikan ajaran-ajaran. Kebanyakan Anda lihat sendiri, ceramah-ceramah para Habib Ba'alawi itu kebanyakan dongeng. Beneran, ya. Dan ini salah satu faktanya sudah disampaikan oleh Kang Deddy, di mana di sini Kang Deddy dengan tegas, ya, kita dengarkan, bos, ya, biar Anda itu pinter, ya, jangan mau dibodoh-bodohin lagi, udah,
Ya, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. sadarlah warga Indonesia, kita ini lebih mulia dari mereka-mereka. Ya, bukan masalah mulia-mulia seperti itu ya. Kita ini harus punya identitas diri. Kita sendiri punya leluhur ya yang lebih mulia daripada leluhur mereka-mereka. Kang Deddy di sini menyampaikan ya betapa kita ya dalam setiap ceramahnya selalu dihiasi oleh ya mengagung-agungkan leluhurnya, dongeng-dongeng leluhurnya. Bagaimana sih Bang Ton dongeng-dongeng para Habib? Anda lihat saja deh di semua sosial media. Setiap mereka ceramah nggak ada mengajarkan sama sekali bagaimana caranya tata cara beribadah dengan baik ya. Intinya yang mendamaikan hati. Yang ada itu ceramahnya, woi, musyrik, syirik, ini. Wah, ini salah satu contoh rangkuman dongeng-dongeng yang mereka sampaikan ya. Kan ini ya saya kolaborasikan saja nih, lihat nih. Al Habib Umar Al Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu ngono. Kamera action. Ya Latif, 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 Ya Latif. Mengikuti amalannya Mugaddam Sani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif 1 nafas 7000 kali. Nice. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulid Dawileh 60 kali dalam 1 malam menghatamkan Al-Quran. Setiap 1 rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdul Attas? Habib Abu Bakar bin Abdul Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bagaimana? Ya, itulah ya beberapa dongeng, hanya secuil dongeng yang saya rangkum videonya. Ada ya, Habib katanya 7 tahun dalam 1 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran. Bos, selama saya tinggal di sini nih ya di Jawa Timur, kalau orang mengadakan hataman Al-Quran dari mulai selesai sholat subuh bisa hatam nanti jam 2, jam 1 siang setelah duhur. Itu aja yang baca 5-10 orang gantian. Lah ini dia mengklaim 1 rakaat bisa ya menghatamkan. Pakai logika bos ya. Lihat kebanyakan ceramah-ceramah Habib Alawi begini bos, dongeng, nggak ada ilmunya ya. Jadi di sini saya tekankan ya, kenapa Kang Deddy satu-satunya pejabat loh ya yang berani lantang terhadap Habib, golongan Habib-Habib Alawi ini. Dan saya sangat setuju sekali, dan saya sangat gak suka ya, karena di sini pun ya di Jawa Timur nih di lingkungan saya, ketika ada Habib datang itu aduh mereka jor-joran bos, ngamplop tebal-tebalan, tapi ke orang tuanya mereka medit. Ngapain kita harus jor-joran sama Habib ya? Pernah itu saya ya ketika ke Madura ya, ke Madura
ada saudara saya ngundang Habib, ya ngundang Habib. Begitu Habib itu datang kan jejer-jejer gitu ya. Mereka salim itu sampai dengan bungkuk sekali, harus bungkuk seperti orang ruku, bayangin. Lah ketika giliran saya salim biasa, ya udah biasa lah, ngapain saya harus cium-cium tangannya sampai, ngapain, ya ngapain? Akhirnya apa? Saya ditegur, bos, gak boleh gitu kamu. Ya itu adalah Habib ini. Saya gak ada urusan sama Habib. Saya lebih baik ya menghormati kiai kampung saya di sini yang bakalan nanti jatahnya ya mengurusi jenazah saya, yang ngajari anak-anak saya ngaji. Ngapain kita itu harus merendahkan diri gitu ya? Kita sama-sama manusia. Kan di agama itu sudah jelas gitu ya. Sekarang banyak contoh di Indonesia ini ya. Jadi alim itu nggak bisa dijadi ukuran untuk menyempurnakan seseorang. Oh ya orang ini sempurna, nggak ada. Banyak pejabat yang alim, buktinya ya nggak bisa mengamalkan segala ilmunya. Ya banyak tuh ketua-ketua pondok yang pemilik pondok pesantren yang mencabuli santri-santrinya banyak. Itulah bukti kenapa orang yang ngerti agama belum pasti hidupnya benar. Ini Kang Deddy saya dukung, Kang Deddy. Ya, jadi dengan kemunculannya Kang Deddy seperti ini ya, mengusik ketenangan bisnis dari para Habib Ba'alawi ini, bos. Ya, saya sekarang lihat Habib-Habib Ba'alawi itu bangun makam di mana-mana itu, bos. Orang yang mau ziarah itu pasti harus setor duit, pasti harus keluar duit. Di sana pasti mereka jualan air doa. Ngapain? Ya, ngapain? Kita bisa berdoa langsung sama Gusti Allah kok. Ya, ngapain? Ya. Jadi ayo cerdaskan. Ini terutama yang saya rasakan ya di Jawa Timur dan Madura ini, aduh dah. Ya kalau ada Habib itu mereka jor-joran dah. Gak perlulah seperti itu, bos. Yuk kita cerdas bersama-sama ya. Yuk kita kawal Kang Deddy dan pembodohan dari kaum Habib Ba'alawi yang gak jelas ini kita berantas, bos.